benar semua dari 20 soal ini, kita akan mendapatkan poin 80 dan ini adalah merupakan poin maksimal. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira jumlah soalnya berapa, alokasi waktunya berapa, bobot penilainya berapa, skor maksimal berapa untuk tes SJT atau Situational Judgment Test, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan menginformasikan, yaitu berdasarkan dari mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk jabatan fungsional guru dari Kemenpan RB. Nah, nanti kita akan bisa mengetahui, yaitu untuk kompetensi yang akan diujikan menggunakan cat BKN untuk guru honorer, berisi juga untuk dari subkompetensinya, kemudian jumlah soal, alokasi waktu, bobot nilai, serta skor maksimal. Nah, meskipun di sini nanti tidak ada passing grade untuk teman-teman yang kebutuhan khusus dari THK2 dan juga guru non ASN, namun di sini kita harus mengetahui bahwa nanti akan ada penentu kelulusan untuk kebutuhan khusus THK2 dan juga guru non ASN. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan bagaimana cara kita untuk mengatur strategi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita cek kembali, yaitu untuk alur pelaksanaan seleksi kompetensi untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini untuk seleksi P3K Guru 2023 dibagi ke dalam 4 kategori pelamar, yang 3 diantaranya nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini adalah dari kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya di sini dari seluruh peserta, baik itu dari pelamar prioritas, kemudian THK2, guru honorer, kemudian lulusan PPG dan juga non ASN, maka di sini seluruhnya itu membuat akun dan login ke ssisnbkn.go.id. Dan berikutnya setelah kita resume akhir pendaftaran, pada halaman resume, maka di sini nanti kita akan mengikuti seleksi administrasi. Ketika kita sudah lulus seleksi administrasi, maka kita akan mengikuti seleksi lanjutan, yaitu menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Tentunya untuk mekanisme seleksi dari per kategori ini akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalkan saja di sini untuk teman-teman yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade, maka setelah resume ini tinggal langsung meluncur ke sini, yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi, yaitu penempatannya, teman. Jadi untuk teman-teman pelamar prioritas ini tidak ikut seleksi administrasi dan juga tidak ikut seleksi apapun, kita langsung penempatan. Karena di sini menggunakan mekanisme penempatan untuk teman-teman pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade. Dan guru lulus passing grade ini terdiri dari 4 kategori, yaitu dari THK2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPG dan juga dari guru swasta. Kalau misalkan teman-teman merasa lulus passing grade, ini adalah nanti langsung penempatan, tidak perlu mengikuti seleksi kembali. Kemudian setelah lulus seleksi administrasi, maka berikutnya untuk yang THK2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, kita ikut seleksi, yaitu di sini seleksi kompetensi dengan cat BKN, ya, yaitu materi tesnya itulah materi tes SJT atau Situational Judgment Test. Nah, di sini nanti seleksi yang diujikan itu seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, teman-teman. Berikutnya untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan umum, ini adalah ikut seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan. Kemudian di sini nanti untuk yang teman-teman dari THK2, kemudian guru honorer, kemudian juga pelamar umum, ini nanti akan ada seleksi tambahan. Namun seleksi tambahan ini seperti opsional, artinya Pemda ini boleh mengadakan, boleh juga tidak. Nah, kemudian dari seluruh peserta yang lulus seleksi, yang sudah seleksi nanti menunggu pengumuman, yaitu tepatnya pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 nanti akan diurutkan pemenang kita berdasarkan dari prioritas dulu, kemudian setelah itu nanti akan di-ranking berdasarkan perolehan nilai yang kita dapatkan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kita ini untuk THK2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini merupakan kategori guru honorer yang masuk dalam kategori prioritas kebutuhan khusus, ya, yang diberikan prioritas untuk mendaftar di awal pendaftaran dibuka. Nah, selanjutnya dari pelamar prioritas 2 maupun juga 3
yaitu THK2 dan juga honorer. Ini nanti mengikuti seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, yang mana di sini pelamar terdiri dari kategori XTHK2 dan juga guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Ini ikut seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis, yaitu berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara, teman. Jadi di sini ada 4, yaitu mata ujian yang nanti akan kita kerjakan pada seleksi kompetensi teknis penilaian situasi sederhana ini. Jadi di sini nanti setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi pada bagian ini, maka kita akan ikut seleksi yang di sini, yaitu materi tes SCT. Ini adalah yang kita bahas sekarang ini. Kemudian untuk terkait tentang seleksi kompetensi teknis tambahan, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nanti akan saya sematkan pada kartu video ini ya. Nah, berikutnya terkait tentang materi tes SCT. Ini untuk pembagiannya itu kira-kira seperti apa? Nah, kalau misalkan kita menyimak ya, yaitu pada mekanisme atau juknis P3K Guru tahun 2023 yang terbaru, maka di sini untuk seleksi kompetensi prioritas kebutuhan khusus yang terdiri dari THK2 dan juga guru non ASN, ini adalah nanti kompetensi yang diujikan dengan menggunakan cat PKN. Ini ada 4 ini, teman. Ya benar, untuk yang pertama yaitu kompetensi teknis ya. Nah, kompetensi teknis itu adalah situational judgment test atau penilaian kinerja sederhana. Maka di sini nanti kita akan bisa melihat, ini tentunya kita untuk bisa teknik, salah satu teknik untuk bisa lulus ini kita harus mengetahui dulu dari masing-masing subtes, yaitu teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, jumlah soalnya berapa, alokasi waktunya berapa, bobot nilainya berapa, skor maksimalnya berapa. Dikarenakan biasanya untuk tes-tes yang seperti ini nanti soalnya itu sangat banyak, dan satu layar komputer itu adalah sangat penuh ya dengan bacaan atau soal, sehingga nanti kita dengan mengetahui alokasi waktu, jumlah soal, bobot nilai, kemudian juga skor maksimal, kita nanti akan bisa memprediksikan dan memperkirakan dari kemampuan kita untuk menyelesaikan soal semuanya itu nanti memerlukan berapa waktu, dan kita bagi berapa waktu ideal untuk mengerjakan satu soal. Dikarenakan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali teman-teman yang kehabisan waktu, tidak bisa menyelesaikan untuk soalnya ya. Oke, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk teknis ya. Kompetensi yang diujikan dengan cat PKN yang pertama itulah kompetensi teknis meliputi situational judgment test ini, yang mana di sini untuk jumlah soalnya ini adalah, kalau misalkan kita melihat pada juknis, jumlah soalnya ini terdiri dari 90 jumlah soal, teman-teman. Jadi ada 90 soal, yang mana untuk kompetensi teknis ini tentunya nanti sepertinya ini akan ditambah juga dengan materi-materi pedagogik ya. Namun di sini nanti akan dikaitkan dengan situational judgment test, teman. Jadi kita nanti ikuti saja. Kemudian tentunya kalau misalkan kita sebagai guru dalam kategori ini tentunya sudah banyak sekali makan asam garam dan banyak pengalaman menghadapi siswa, kemudian situasi kerja yang seperti apapun ini kita sudah pernah mengalaminya ya. Jadi nanti kita bisa enjoy untuk mengerjakan. Namun demikian di sini nanti kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai terbaik dari jumlah soal yang 90 butir soal ini. Dari 90 butir soal ini nanti untuk alokasi waktunya itu yang diberikan adalah 120 menit ya, teman. Jadi 120 menit. Nah, berikutnya di sini nanti untuk yang bobot penilaian. Nah, bobot nilai ini nanti adalah ada yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Artinya kalau misalkan nanti ada pilihan ganda, nah biasanya adalah pilihan ganda antara pilihan A sampai dengan E gitu ya. Nanti kalau jawaban yang paling benar itu adalah mendapatkan nilai 5, kemudian jawaban tengah-tengah 4, kemudian ada 3, 2, 1. Bisa jadi juga nanti akan seperti kuesioner untuk soalnya, dikarenakan seleksi observasi itu adalah seperti itu. Kemudian untuk skor maksimal dari seluruhnya ini nanti adalah ada 450, teman-teman. Jadi 450 skor maksimalnya. Ini adalah untuk yang kompetensi teknis ya. Kemudian untuk yang manajerial ini nanti jumlah soalnya itu ada 25 butir soal. Kemudian untuk 25 butir soal itu alokasi waktu yang diberikan
itu ada, yaitu di sini coba kita cek ya untuk waktunya. Jadi nanti untuk alokasi waktu ini adalah dari 120 menit ini nanti adalah digunakan untuk mengerjakan sekaligus, yaitu teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural. Nah, 120 menit nanti dialokasikan untuk mengerjakan 3 kompetensi ini ya. Dan selanjutnya untuk bobot nilai ini nanti adalah, dan selanjutnya di sini nanti untuk yang skor maksimal dari manajerial ini adalah ada 100 teman. Jadi nih, kalau misalkan 25 butir soal ya, ini benar semua misalkan, atau jawaban yang paling sempurna, maka di sini nanti akan mendapatkan poin 100 ya. Dan selanjutnya di sini nanti untuk yang sosial kultural ini adalah jumlah soalnya itu terdiri dari 20 butir soal. Kemudian nanti waktunya include dengan yang ini ya, yaitu kemudian bobot nilainya itu ada 4321. Kemudian di sini nanti untuk skor maksimal itu adalah 80 ya. Artinya nanti kalau misalkan kita benar semua dari 20 soal ini, kita akan mendapatkan poin 80, dan ini adalah merupakan poin maksimal. Kemudian untuk wawancara, nah wawancara di sini nanti jumlah soalnya ada 10 soal. Kemudian untuk alokasi waktu nanti terpisah ya, terpisah dari yang di sini 120 untuk 3 subkompetensi. Nah, nanti wawancara ini nanti akan ada 10 menit. Jadi satu soal itu 1 menit. Untuk bobot penilaian ini adalah 4321. Dan kemudian untuk skor maksimal ini adalah nanti 4 kali 10 ini adalah 40 teman-teman. Ini adalah untuk yang situational judgment test. Untuk yang P2 dan P3 untuk pelamar umum nanti tentunya akan berbeda, dan kita bahas pada video selanjutnya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Oh ya, satu lagi di sini nanti setelah kita itu mengikuti seleksi dari seleksi judgment test ini, kemudian tambahan di pengumuman ini nanti kita untuk penempatan ini kan posisi kita di sini ya. Nah, posisi kita inilah di P2 dan P3. Nanti dari sisa formasi ini nanti akan diurutkan kita yang mendapatkan nilai tertinggi. Nanti akan ditempatkan dulu untuk yang THK 2, kemudian di ranking perolehan nilai tertinggi dari teman-teman guru non-ASN yang masuk dalam kategori P3 ini. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.